Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik dan cukup penting untuk kita diskusikan. Pertanyaan begini, sebaiknya jadi seorang pendeta itu mudah atau susah ya? Ayo, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian? Ada yang mengatakan, ya jangan terlalu mudah dong. Ada persyaratan, minimal dia harus sekolah tinggi teologia dulu, lulus jadi sarjana teologia, kemudian ada persyaratan lainnya baru diangkat jadi pendeta. Harusnya begitu dong. Jangan begitu mudah, tiba-tiba aja jadi pendeta, tiba-tiba aja jadi pendeta. Tapi ada kelompok lain yang bilang, kenapa harus dipersulit untuk jadi seorang pendeta? Mau jadi pendeta aja udah syukur, gitu. Ya. Ada orang mau jadi pendeta itu udah puji Tuhan. Kok malah dipersulit? Masih ingat zaman-zaman dulu ketika anak ditanya, apa cita-citanya jadi presiden, jadi insinyur, jadi konglomerat, jadi ini, jadi itu dan sebagainya. Oh, orang itu bilang hebat, bagus, luar biasa. Kan nggak ada kan anak-anak ketika ditanya, kamu jadi apa nanti udah besar? Jadi pendeta, nggak ada kan? Orang tua juga selalu punya keinginan anaknya jadi ini, jadi itu, jadi orang besar, jadi pengusaha sukses, jadi profesional yang berhasil. Jarang kan orang tua bilang nanti anak saya ingin jadi pendeta. Kalaupun sampai ada kejadian seperti itu, dari sekian orang anak, yang ini jadi pengusaha, yang ini jadi dokter, yang ini jadi ini, jadi itu. Tapi yang ini, ya gak apa-apa lah, ini jadi pendeta. Loh, kenapa yang ini? Agak lambat berpikirnya. Kurang ini, kurang itu. Beda dengan yang lain-lainnya. Pintar, lincah, dan sebagainya. Nah, jadi yang agak-agak kurang ini, ya gak apa-apa lah, jadi pendeta sajalah. Itu zaman dulu. Gak tahu kalau sekarang masih ada yang begitu juga ya. Jadi ada dua kelompok. Ada kelompok yang mengatakan berpendapat sebaiknya jadi pendeta itu susah dong, tidak mudah dong. Ada persyaratan harus dipenuhi dong. Baik persyaratan ya hati, kerinduan, panggilan, tapi juga akademik dan bla bla bla. Tapi kelompok lain bilang, saya mau tanya, apakah kelompok yang tadi persyaratannya begitu rupa, begitu ketat, pendidikannya harus begini begitu. Apakah itu mau menjadi pendeta di gunung sana, di pelosok sana, roda 4 gak bisa lewat, roda 2 juga berlumpur. Apakah kelompok ini pendeta seperti ini mau melayani di sana? Bukan datang dan pulang, tinggal di sana, berkeluarga di sana, punya anak istri di sana, jauh dari kota, jauh dari rumah sakit, jauh dari sekolah. Apakah mau? Mikir juga ya. Sudah sekolah tinggi-tinggi, sekolah tinggi teologia, jadi sarjana teologia. Ya maunya di kota. Kalau harus di desanya desa yang paling desa, pelosok, jumlah jemaatnya sedikit, persembahannya kecil.
Mau hidup juga ya berat. Jadi kelompok yang ini bilang, tuh kalau sudah tahu di sana hidup susah, ada pendeta yang mau ke sana, bukankah kita harus bersyukur? Kenapa harus dibikin lagi persyaratan yang berat-berat untuk mereka? Mereka mau melayani ke sana aja udah syukur. Nah, Bapak Ibu berada di kelompok mana? Menurut saya, jadi pendeta ada persyaratan yang berat, wajar-wajar saja untuk menunjukkan pendeta itu bukanlah pekerjaan yang asal-asalan. Sudah frustrasi ini, frustrasi itu, gagal ini, gagal itu, udahlah saya jadi pendeta aja lah. Jadi seolah-olah pendeta itu sesuatu yang ya sudah buangan gitu ya. Buangan, nggak boleh juga. Jadi kalau ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi seorang pendeta, menurut saya wajar. Tapi ketika ada kesempatan jadi pendeta memang persyaratannya tidaklah berat, saya juga bisa maklum karena kondisi memang berbeda-beda. Untuk pendeta yang memang melayani di kota besar, di mana masyarakatnya sudah ya pendidikan sudah bagus, ya rata-rata semua minimal SMA, kebanyakan sudah sarjana, ya dibutuhkan pendeta dengan wawasan, dengan pendidikan yang memang cukup. Tapi sebaliknya, untuk di desa-desa, untuk di kota-kota kecil, yang jemaatnya juga punya pikiran-pikiran juga yang gak macam-macam lah gitu ya. Ditanya internet aja mereka gak terlalu paham. Ditanya AI, apa itu AI, gak ngerti. Mereka memang tidak butuh khotbah yang canggih-canggih. Ya. Khotbah tentang Yesus, tentang mujizatnya, kebaikannya bagi jemaat itu sudah puji Tuhan. Malah kalau dapat pendeta yang pendidikan tinggi, mereka bilang, aduh saya gak ngerti khotbahnya, terlalu tinggi untuk saya yang hanya berpikiran sederhana. Jadi dua kebutuhan yang berbeda harus dipenuhi dengan orang-orang dengan persyaratan yang berbeda juga. Pendeta dengan syarat tinggi berhasil lulus, ditempatkan di desa mungkin tidak cocok juga. Tapi pendeta dengan persyaratan yang tidak terlalu sulit, terutama akademis, tidak sampai harus sarjana teologia, ditempatkan di gereja yang memang jemaatnya sudah well educated ya pendidikannya udah bagus, sudah tinggi, ya mungkin kurang tepat juga. Jadi segala sesuatu biarlah berjalan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau ada gereja yang mempersyaratkan pendeta dengan persyaratan yang berat, silakan. Tapi jangan juga menyalah-nyalakan kalau ada gereja yang mempermudah persyaratan untuk menjadi pendeta. Dua-dua ini jangan saling menyalahkan. Apa itu bikin persyaratannya sampai begitu rupa? Apa itu persyaratannya mudah sekali? Jangan. Dua-dua sama-sama melayani di tempat yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda. Jadi lebih baik kita bekerja sama lah. Bukan saling menyalahkan satu dengan lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita.